Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Jadi, saya nggak tahu maksud dari beberapa pertanyaan orang yang menanyakan seperti ini. Enak nggak pelayanan di daerah? Enak nggak pelayanan? Nah, standar enaknya ini saya nggak ngerti. Yang di bawah itu standar enak yang pelayanannya di bawah gedung ber-AC atau pelayanannya di jalanan yang berlubang seperti tempat saya. Jadi, di semua tempat yang saya percaya, di semua tempat, di semua lokasi, jiwa itu sama berharga di mata Yeshua. Jiwa sama berharga di mata Tuhan Yesus. Jadi nggak usah membeda-bedakan pelayanan di daerah atau pelayanan di kota. Dimanapun panggilan saudara, ya nikmati aja, ikuti aja arusnya, ikuti aja alurnya. Selama tidak menggunakan keegoisan pribadi, pelayanan seharusnya dimanapun bisa berjalan, mau di kota, mau di dalam rimba, mau di tengah hutannya, bisa-bisa aja. Sama halnya dengan saya sekarang ini, ketika berada di sini, dengan keadaan yang seperti ini, ya puji Tuhan, semuanya bisa berjalan. Walaupun memang nggak mudah, tetapi ya puji Tuhan, sejauh ini bisa berjalan. Hal-hal sederhana seperti, enak nggak pelayanan di sana? Ya, jawabannya secara sifat kedagingan saya jelas tidak enak. Bagaimana mau dikatakan enak pelayanan di sini? Sinyal nggak ada, pertama. Terus mau belanja susah, mau ke ATM minimal harus sejam lebih mau ke ATM, itu pun udah paling dekat. Paling dekatnya sejam lebih mau ke ATM. Itu pun kalau ada. Kalau mau ambilnya uang di BRI Link ada, tapi ya begitu. Karena potongannya juga terlalu besar. Jadi kalau ditanya enak nggak? Ya secara kedagingan nggak ada yang enak sih, nggak ada yang enak. Jujur aja nggak ada yang enak. Bahkan untuk kendaraan pun ya seperti ini, kendaraan yang diberikan oleh, bukan diberikan tetapi dipinjamkan oleh jemaat. Ya kendaraannya seperti ini dan kondisinya yang penting bisa jalan, ya udah puji Tuhan. Kalau mau ditanya enak apa enggak? Ya balik lagi jawabannya nggak enak. Jujur aja jawabannya nggak enak. Untuk ini kendaraannya seperti ini dan di depan ada tulisan. Jadi ya seperti ini kendaraan yang saya pakai untuk pelayanan selama di sini dan jalan-jalan selama di sini. Kunjungi jemaat atau pergi ke satu tempat dan ke tempat lain ya seperti ini, karena memang ya ini yang mampu disediakan oleh jemaat. Jadi kalau ada yang tanya enak apa enggak, ya jujur nggak enak, karena seharusnya kendaraan itu harus yang lebih enak dari jalan, bukan yang seperti ini. Tetapi jemaat mampu sediakan yang seperti ini, ya saudara harus terima dengan ucapan syukur. Terima dengan ucapan syukur dan pakai saja. Jangan lupa ganti oli dan selalu jaga jaga busi motornya, karena memang sering bermasalah di bagian businya. Jadi sebisa mungkin dimanapun saudara dipercayakan untuk melayani atau memegang satu pekerjaan, lakukan dengan sepenuh hati dan jangan pernah bersungut-sungut. Kalau memang sudah punya niat untuk bersungut-sungut, lebih baik ya lambaikan tangan ke kamera dan pulang aja. Karena dengan saudara bersungut-sungut, itu iman jemaat tidak akan bertumbuh. Iman jemaat itu akan stuck di tempat, bahkan bisa-bisa mundur iman jemaat. Jadi lebih baik mundur aja. Dan kalau memang panggilannya masih setengah hati atau memang merasa aduh, daripada nggak punya pekerjaan mending pelayanan aja deh, lumayan tiap bulan ditanggung walaupun sedikit, ya lebih baik jangan sih. Sifat-sifat seperti itu mending dibuang, disingkirkan aja. Karena memang pelayanan itu bagaimana saudara dapat mengorbankan waktu dan keadaan yang saudara nikmati itu untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau saudara masih memikirkan kepentingan pribadi, lebih baik tinggalkan pelayanan dan bekerja. Saya fokus kerja saja, karena di tempat pekerjaan memang selayaknya tempat kerja kita harus harus ada jenjang karir dan harus fokus mengejar karir. Tapi kalau buat pelayanan, saudara mau kejar apa? Itu pertanyaannya, mau kejar apa? Selain kemuliaan untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa? Cuma itu yang bisa kita kejar, selebihnya ya nggak ada. Jadi sekian hal yang dapat saya sampaikan untuk yang bertanya, enak nggak pelayanan, enak nggak? Ya secara kedagingan nggak enak. Tetapi ingat, ini bukan untuk saya, tapi untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh, kemuliaan untuk nama Yeshua, kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jadi seharusnya enak nggak enak tetap harus saya jalani.
Dan kalau saya sudah nggak kuat, ya saya akan bawa dalam doa dan meminta pertolongan. Dan puji Tuhan sejauh ini saya masih bisa bertahan. Sekian yang saya dapat bagikan. Kiranya dapat termotivasi saudara semuanya dimanapun pelayanan sekarang ini. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah banyak banyak negonya, tetap fokus aja ke panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan, fokuskan aja ke sana dan selalu pikirkan apa yang bisa dikerjakan supaya tidak dengan kehadiran saudara di satu tempat tidak menjadikan jemaat terbeban untuk ngasih saudara makan. Selalu gunakan hikmat dan selalu gunakan prinsip. Tuhan Yesus memberikan saya dua tangan, Tuhan Yesus memberikan saya dua kaki, mata yang sehat, pikiran yang waras. Saya harus bisa menghasilkan dari kedua tangan saya. Jadi jangan jadikan jemaat sebagai sapi perah. Harus mau berjuang, harus mau berpikir bagaimana caranya nanti bisa menghasilkan. Sekian hal yang dapat saya sampaikan. Kiranya Yeshua senantiasa memberkati kita semuanya. Shalom.